Ketika kita mengalami penderitaan di dalam Kristus, maka ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghidupan. Salam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik-baik, dan itu semua karena anugerah yang melimpah di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu pada saat ini ya Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Pada saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tuntun, Tuhan berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah menderita karena kebenaran. Firman Tuhan didasari dari 1 Petrus 4 ayat 15 sampai yang ke-16. Saya akan membacakannya. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara yang terkasih, tema kita adalah menderita karena kebenaran. Di dalam kehidupan kita, ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus, maka penderitaan akan kita tanggung. Kita akan menderita karena nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan sebagai pengikut Kristus, kita siap menerima apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Misalnya ditindas, dianiaya, dihina, dicaci, dan lain sebagainya. Saudaraku, hal itu sudah menjadi ketetapan Allah di dalam setiap kehidupan setiap orang percaya. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus, maka kita harus siap menderita bersama Kristus sendiri. Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 10 ayat 22, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Saudaraku, Yesus sendiri mengatakan bahwa kita akan dibenci karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan dianiaya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita sebagai orang percaya tidak bisa lari dari kenyataan ini. Kita sebagai orang percaya hanya mampu menjalaninya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang harus kita yakini dan imani bahwa ketika kita mengalami penderitaan di dalam Kristus, maka ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan untuk dapat melewati berbagai penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jika ada orang-orang yang berkata bahwa ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus, maka hidup kita akan senang-senang saja.
hidup kita akan baik-baik saja. Hidup kita tidak mengalami penderitaan. Saudaraku, ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Ketika kita memutuskan mengikut Yesus, maka kita berkata dalam hati, maka hidup saya akan tenang-tenang saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus haruslah memikul salib. Mengikut Yesus haruslah menjadi orang yang siap menderita. Inilah yang harus diajarkan kepada kita semua. Betapa pentingnya kita mengetahui bahwa ketika kita memutuskan mengikut Yesus, maka kita harus siap menderita bersama dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cerita dari para murid-murid Yesus, para rasul, di mana mereka dianiaya, dihina, dicaci, bahkan ada yang mati martir. Mereka siap mempertahankan iman mereka, sekalipun nyawa mereka sebagai taruhannya. Inilah yang harus kita pahami, inilah yang harus kita mengerti, bahwa ketika kita mampu menderita karena nama Kristus, maka Tuhan akan sendiri yang akan memberikan kita keselamatan. Tuhan sendiri yang akan menolong kita, memampukan kita untuk dapat melewati berbagai penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, akhir-akhir ini kita melihat bahwa saudara-saudara kita diperlakukan tidak manusiawi oleh oknum-oknum tertentu. Salah satunya adalah saudara kita, Bapak Muhammad KC, ya, di mana Bapak Muhammad KC ini dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi oleh orang-orang yang tertentu. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita terus berdoa, mendoakan Bapak Muhammad KC agar semakin kuat, semakin teguh di dalam penderitaan yang dia alami. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah diam, Tuhan tidak akan pernah tutup telinga, Tuhan tidak akan pernah tutup mata untuk melihat anak-anak yang dikasihinya. Inilah yang harus kita perhatikan, inilah yang harus kita imani, inilah yang harus kita pegang teguh ketika kita mengikut Kristus. Kita harus mampu melewati berbagai penderitaan di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita agar bertahan di dalam penderitaan karena kebenaran? Yang pertama adalah memandang kepada janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan adalah kehidupan yang kekal untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Janji Tuhan itu adalah kebahagiaan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini kepada setiap kita. Itulah yang harus kita imani. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bagaimana kita agar mampu bertahan di dalam penderitaan, yaitu adalah percaya akan kuasa Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita dimateraikan dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan kita kekuatan dan penghiburan untuk dapat bertahan di dalam penderitaan yang kita alami. Inilah yang harus menjadi iman kita kepada Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah. Inilah yang akan menuntun kita, memberikan kita kekuatan, menghibur kita di dalam kesesakan, menopang kita di dalam segala permasalahan yang kita hadapi. Yang ketiga adalah berdoa senantiasa. Ketika kita di dalam penderitaan, yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan agar kita dikuatkan di dalam kelemahan dan di dalam ketidakberdayaan kita. Kita percaya bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu.
Kalau kita melihat bahwa di dalam kisah Daniel yang 3 kali sehari berdoa kepada Tuhan, ini membuktikan bahwa Daniel ini sangat percaya bahwa di dalam doa ada kuasa-kuasa Tuhan yang bekerja. Di dalam doa ada kekuatan-kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Inilah yang menjadi gairah kita. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Inilah yang menjadi semangat kita ketika kita mengalami penderitaan demi kebenaran. Kita harus mampu berdoa kepada Tuhan senantiasa. Berdoa di dalam ketidakberdayaan kita. Berdoa di dalam kelemahan kita. Berdoa di dalam penderitaan kita. Berdoa di dalam pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang percaya tidak pernah terlepas dari berbagai masalah dan penderitaan. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah kita yang dianiaya oleh karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, di dalam penderitaan yang kita alami akan menjadikan iman kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Iman kita semakin dimurnikan di hadapan Tuhan ketika kita mampu bertahan sampai berkesudahan nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa dan harapan kiranya kita semakin memahami dan semakin mengerti bahwa mengikut Kristus itu harus siap memikul salib, menanggung segala penderitaan, menanggung segala hambatan, menanggung segala permasalahan, menanggung segala sesuatunya yang terjadi dalam hidup kita. Marilah kita senantiasa hidup di dalam Tuhan yang menderita karena kebenaran, sehingga kita mampu dikuatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa agar kami bertahan di dalam penderitaan karena nama-Mu. Tolong kami ya Bapa, mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami ya Bapa, sehingga kami boleh melewati berbagai penderitaan yang kami alami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menopang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.